Baik, selamat pagi semua. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai pengajuan pencairan anggaran. Pembahasan ini akan dimulai dari saya terlebih dahulu. Jadi saya akan membahas mengenai apa itu pengertian anggaran, tujuan, beserta fungsinya. Anggaran yaitu suatu rencana yang disusun dengan sistematis yang meliputi semua aktivitas perusahaan yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu tertentu. Tujuannya yaitu untuk menyediakan informasi mengenai rencana kegiatan secara detail. Dengan begitu, maka ketidakpastian akan berkurang dan pengarahan kepada individu-individu dan kelompok di dalam organisasi menjadi jelas sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Fungsinya juga yaitu untuk membantu dalam merencanakan kegiatan dan mengendalikan kinerja operasi serta memotivasi karyawan agar memperbaiki kinerja dan sikap dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Anggaran sebagai alat manajemen untuk menjalankan perencanaan dan pengendalian. Baik, untuk pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Franciscus Lumban-Gaul. Perkenalkan, nama saya Franciscus Marcelinus Lumanggaul. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat anggaran. Yang pertama, perencanaan kegiatan perusahaan, yaitu membantu perusahaan untuk merencanakan mulai dari kebutuhan finansial, tenaga kerja, alat-alat, kegiatan tanpa adanya over budget. Yang kedua yaitu manfaat anggaran sebagai acuan kegiatan perusahaan. Yang dimaksud di sini sebagai gambaran tentang prioritas alokasi sumber daya yang dimiliki karena bertindak sebagai acuan aktivitas perusahaan, membantu manajer untuk membuat strategi terutama hal budget. Yang ketiga, manfaat anggaran sebagai pengawasan kegiatan perusahaan, yaitu sebagai acuan untuk mencegah pemborosan uang perusahaan karena anggaran keuangannya tidak boleh melebihi yang sudah direncanakan. Jika terjadi kelebihan, mengakibatkan potongan anggaran bagi kegiatan lain. Yang keempat, manfaat anggaran sebagai alat pengendali perusahaan, yaitu dapat sebagai alat untuk mengarahkan manajemen untuk menentukan bagian organisasi yang kuat dan yang lemah. Tindakan ini mampu mengarahkan manajemen untuk menentukan tindakan perbaikan yang harus diambil. Sekian dari saya, disambung dengan rekan saya. Baik, saya Devidan Saputra. Di sini saya akan menjelaskan alur pencairan anggaran. Yang pertama yaitu SPD, Surat Penyediaan Dana, adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP. Selanjutnya SPP, yaitu Surat Permintaan Pembayaran, adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat pembuat komitmen dan disampaikan kepada pengguna anggaran yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penandatanganan SPM. Selanjutnya SPM, yaitu Surat Perintah Membayar, adalah dokumen yang berisikan daftar isian pelaksanaan anggaran dan digunakan oleh pengguna anggaran yang ditunjuk untuk mencairkan dana. Selanjutnya SP2D, yaitu Surat Perintah Pencairan Dana, adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah SPM diterima oleh kuasa bendahara umum. Baik, sekian yang dapat kami presentasikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.